Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 9, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah anak-anak, sekarang kita sudah di tema 9 ya. Nah coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ada kompas dan peta Indonesia. Nah hari ini kita akan belajar tentang wilayah dan letak Indonesia ya. Nah sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat mengetahui letak geografis dan astronomis Indonesia beserta wilayah tempat tinggal kalian. Yang kedua, dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian harus dapat menyebutkan perilaku yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan beserta maknanya. Yang ketiga, dengan membaca teks adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar, kalian harus dapat menyebutkan kenampakan alam perairan dan daratan beserta ciri-cirinya. Yang terakhir, dengan melihat iklan media cetak, kalian harus dapat mengetahui pengertian dan isi iklan dengan benar. Nah anak-anak, mari kita menuju ke materi yang pertama. Di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama di pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya, coba kalian perhatikan peta Indonesia ini ya. Berbeda dengan yang di cover, peta Indonesia di sini tidak ada tulisan kotanya, hanya gambar. Nah, Pak Guru tambahkan ada nama dua samudra yang mengapit Indonesia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ingat, yang sebelah atas Samudra Pasifik itu ada di sebelah utara dan timur Indonesia, sedangkan Samudra Hindia berada di sebelah barat dan selatan Indonesia. Nah anak-anak, ini adalah contoh letak geografis atau letak Indonesia secara nyata. Nah, mari kita lanjutkan ya. Supaya kalian tidak lupa, Pak Guru akan mengulang letak geografis Indonesia, yaitu di antara dua samudra, seperti yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tetapi Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bagaimana? Apakah kalian sudah ingat kembali? Jangan sampai lupa ya. Apakah kamu tahu selain letak geografis, Indonesia juga bisa dicari dengan letak astronomis? Nah, letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur adalah garis khayal yang dibuat manusia agar lebih mudah untuk menentukan pembagian waktu dan pembagian iklim yang ada di muka bumi. Nah, Indonesia sendiri anak-anak itu terletak di 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur atau BT sampai 141 bujur timur atau BT. Nah anak-anak, ini silahkan kalian tulis di buku catatan tematik kalian. Kalian beri judul Letak Astronomis Indonesia. Nah, kalian kalau takut lupa letak geografis yang sudah kita pelajari tadi juga boleh kalian tulis. Sembari kalian menulis catatan, kalian pause video ini ya. Pause video ini sekarang. Coba kalian perhatikan, di depan kalian ada peta Jawa Tengah ya. Tentunya kalau kalian sering ikut pesta siaga, kalian bisa menyebutkan beberapa daerah dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah anak-anak, sekarang kita fokus dulu ya di letak astronomis Kota Semarang. Jadi Kota Semarang apabila dilihat dari garis astronomis itu terletak pada
6 derajat lintang selatan sampai 7 derajat lintang selatan, dan 109 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur timur. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Jangan sampai ya kalian tidak tahu letak astronomis kota Semarang karena kalian tinggal di sini kan. Nah, silahkan kalian tambahkan letak astronomis kota Semarang di buku catatan kalian. Sembari kalian mencatat, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama ya, seperti yang sudah kalian saksikan di slide sebelumnya anak-anak. Nah, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan yaitu tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Apakah kalian sudah sering ikut serta dalam membersihkan lingkungan? Nah, yang kedua, ketiga, dan keempat ini Pak Guru tambahkan sendiri ya. Jadi yang kedua, menjalankan ronda malam sesuai jadwal adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, melalaikan atau tidak melaksanakan ronda malam saat gilirannya dapat menimbulkan perpecahan atau tidak mencerminkan perilaku persatuan dan kesatuan. Berikutnya, membangun tempat ibadah secara gotong royong. Nah, apabila ada yang membangun tempat ibadah secara gotong royong, silahkan anak-anak kalian menyumbang materi semampunya, atau kalau tidak punya materi yang mencukupi, kalian bisa menyumbangkan tenaga kalian dengan ikut serta dalam pembangunan tempat ibadah tersebut. Jangan sampai kalian tidak menyumbangkan tenaga dan materi padahal kalian ikut beribadah di tempat ibadah tersebut. Yang keempat, mengikuti musyawarah pemilihan ketua RT atau RW. Nah, contoh perilaku yang kurang sesuai yaitu golput, golongan putih ya, atau tidak memberikan suara saat pemilihan RT RW. Nah, jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Biasakan kalian gunakan hak pilih kalian. Nah, ini tidak ada di buku catatan atau buku paket kalian. Silahkan kalian tulis dahulu ya, beserta tabelnya tentunya. Nah, sembari kalian membuat tabel dan mencatat, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu 1. Rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang terakhir, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah anak-anak, ini tidak perlu kalian catat ya, karena ada di buku paket tema 9 milik kalian. Kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Iklan. Nah, kita berjumpa lagi nih dengan iklan. Nah, iklan dalam bahasa bakunya juga disebut dengan pariwara. Adalah segala bentuk pesan, penawaran, benda atau jasa, dan pengumuman penting yang disampaikan melalui media kepada sebagian besar masyarakat. Contohnya ada iklan layanan masyarakat. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Setelah pariwara tadi, mari kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat.
Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut pada buku paket kalian di halaman 30. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Apabila kalian sudah jelas melalui gadget, kalian juga bisa membaca ini dari handphone atau laptop kalian ya anak-anak. Nah, sembari kalian membaca, silahkan kalian pause dulu. Pause video ini sekarang. Sudah selesai ya membacanya. Jadi, kenampakan alam juga disebut dengan bentang alam anak-anak. Di sini ada 4 contoh ya. Nanti Pak Guru akan menyebutkan namanya beserta dengan satu ciri-cirinya. Jadi kalian perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama ada kenampakan alam wilayah perairan, yaitu sungai. Ciri-cirinya banyak dimanfaatkan untuk irigasi. Pak, aku mau ciri-ciri yang lain. Contohnya sering digunakan untuk memancing, juga boleh anak-anak. Itu juga benar ya. Kemudian kenampakan alam wilayah perairan yang kedua ada laut. Ciri-cirinya sumber daya alam utamanya adalah ikan dan garam. Pak, misalkan mau menyebutkan banyak warga sekitarnya yang bekerja sebagai nelayan, apakah boleh? Tentu saja boleh ya anak-anak. Jadi kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya sesuai dengan kenyataannya. Berikutnya ada kenampakan alam wilayah daratan, yaitu kota. Nah, kalau ini kenampakan alam buatan ya, yang dibuat oleh manusia dengan ciri-ciri penduduknya banyak bekerja di perkantoran dan industri. Kemudian yang terakhir ada kenampakan alam wilayah daratan, yaitu sawah. Ciri-cirinya menghasilkan bahan pangan berupa padi yang dapat diolah menjadi beras ataupun nasi. Misal, kalian mau menyebutkan bahwa sumber air sawah ada 2, yaitu dari air hujan dan dari air sungai juga boleh anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba ya kita latihan di slide berikutnya. Tugas yang pertama ya anak-anak, salinlah tabel berikut ini pada buku tugas tematik kalian, kemudian lengkapi dengan satu ciri-ciri pada setiap kenampakan alamnya. Nah, sembari kalian mengerjakan, kalian boleh pause video ini. Pause video ini sekarang. Iklan lagi nih anak-anak. Ada iklan dari depot air isi ulang. Aku ada. Diproses secara higienis melalui 3 tahap proses makrofiltrasi, 5 tahap proses mikrofiltrasi, sterilisasi ultraviolet, dan ozonisasi, bersih dan higienis. Nah, kita akan menentukan ya anak-anak, apa sih isi iklan yang di atas tadi? Tentu saja iklan di atas menawarkan air isi ulang dengan merek Aku Ada. Kemudian ini Pak Guru tambahkan ya yang biru, yaitu kelebihan dari air isi ulang Aku Ada, yaitu melalui 3 proses makrofiltrasi, 5 proses mikrofiltrasi, sterilisasi ultraviolet, dan ozonisasi. Selain itu, air isi ulang Aku Ada bersih dan higienis. Nah anak-anak, paling tidak kalian harus bisa untuk menentukan isi iklan, yaitu yang berwarna merah ya. Ini tidak perlu kalian catat, kalian langsung praktek saja ya di tugas yang kedua. Tulislah isi dari iklan berikut ini pada buku tugas tematik kalian. Kalian tidak perlu menggambar atau membuat iklannya ya anak-anak. Jadi, apa isi iklan di atas? Silahkan kalian pause video ini, kemudian kalian tuliskan jawaban kalian. Sembari kalian mengerjakan, pause video ini dulu. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, kita sampai di akhir pembelajaran.
Ini adalah foto suasana kota Semarang. Dimanapun kita berada, kita harus dapat menyesuaikan diri pada alam dan masyarakat di sekitar kita, agar kita dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.